satu hari di akhirat atau satu hari di neraka itu seperti 1000 tahun di dunia. Berarti bayangkan kalau kita hitung 1 detik ya di neraka itu laksana 48 hari di dunia. Andai na'udzubillah min zalik ada seorang yang masuk ke dalam neraka seperti halnya ya teh dicelupkan ke dalam gelas. Celup, diangkat lagi, dicelup, diangkat lagi. 1 celupan alias 1 detik itu laksana hitungan di dunia ini 48 hari. Lalu api yang besar seperti itu, api neraka Pak, tidak seperti api dunia. Kalau api di dunia ini sebesar-besarnya api di dunia, ini tidak ada seujung kukunya dengan percikan api di neraka. Nauzubillahi min zalik. Itu sekali samber semua badan bisa angus dan habis. Kemudian kalau kita bayangkan siksaan api neraka lalu bisa menghabiskan badan manusia, apakah tidak abadi siksaan itu? Al-Quran menjawab hal ini, kullama nadijat juluduhum baddalna. Ketika kami hanguskan, kami matangkan, jadi kulit itu nanti akan matang kalau orang masuk ke dalam neraka, dibakar oleh api, dilahap oleh api, kemudian habis itu semua tubuhnya. Kemudian Allah ganti lagi, badalna, diciptakan lagi, dihidupin kembali, diutuhkan lagi, diganti lagi kulitnya, dihabisi, diganti lagi kulitnya, dihabisi, diganti lagi kulitnya. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita berlindung setiap setelah salat di antara doa yang dianjurkan, Allahumma ajirna minan. Kita minta sama Allah supaya kita dipelihara dari siksa api neraka. Begitu pula ketika kita di bulan Ramadan, sering kita baca doa di antaranya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku berlindung kepada, aku mohon kepadamu ya Allah, ridhaka wal jannah, ridhamu dan surga. Wa na'udzubika, dan kami memohon perlindungan kepadamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dari rasa bencimu dan api neraka. Hadirin rahimakumullah. Mengapa? Karena kita diminta oleh Nabi untuk senantiasa berlindung dari siksaan api neraka. Bahkan doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi juga yang dimaktubkan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta sama Allah di dunia diberikan kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga mendapatkan kebaikan, wa qina adzabannar. Ini kita minta dipelihara dari siksa api neraka. Hadirin rahimakumullah. Begitulah bahayanya gambaran neraka, sehingga orang yang masuk nanti, nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita terlindung semua dan diampuni dosa kita semua, sehingga Allah masukkan kita dalam golongan hamba yang masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Lalu apakah manusia yang beriman mungkin masuk ke dalam neraka? Mungkin Pak. Pesan Nabi ini, walau sebutir kurma, walau sebiji kurma, kita harus takut dengan siksa api neraka. Mengapa? Karena orang yang beriman sekalipun mungkin bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Muslim tapi masuk ke dalam neraka. Mengapa muslim bisa masuk ke dalam neraka? Mungkin dia Islam tapi enggak sholat. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Nah. Mungkin dia muslim tapi tidak puasa. Ada atau tidak? Mungkin dia muslim tapi masih korupsi. Ada atau tidak? Mungkin dia muslim tapi menipu orang lain. Ada atau tidak? Hal seperti itu yang perlu kita takuti dan khawatirkan, sehingga jangan sampai sujud kita yang sudah ribuan kali
bahkan puluhan ribu, ratusan ribu tahajud kita yang sudah kita lakukan setiap malamnya, zikir kita yang kita sudah istiqomahkan setiap harinya, lenyap begitu saja dengan dosa yang kita lakukan, sehingga na'udzubillahi min zalik, bahwa amal-amal ibadah nilainya habis karena dilakukan amal perbuatan yang bisa merusak ibadah tersebut. Tetapi ketahuilah, Nabi juga berpesan bawa kabar gembira kepada umatnya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Kira-kira bapak-bapak jamaah Al-Bina mau masuk surga atau enggak? Maunya kayaknya lemes sekali. Mau atau tidak? Mau masuk surga? Mau duluan apa belakangan? Hah? Belakangan. Kalau belakangan berarti transit di mana dulu, Pak? Mau masuk ke dalam surga semua umat Nabi, illa man aba, kecuali yang nolak. Kalau para sahabat bertanya, "Waman aba ya Rasul?" Siapa yang nolak orang yang masuk surga dari umatmu? Man ata'a Allah faqad ata'ani, wa man 'asallah faqad aba. Siapa yang taat kepada Allah atau taat kepada Nabi, ya berarti dia mau masuk surga. Siapa yang tidak taat kepada Nabi, faqad aba, dialah yang menolak masuk ke dalam surga. Na'udzubillahi min zalik, kalau kita ya sampai masuk ke dalam neraka. Meskipun umat Nabi Muhammad, kalau dia punya la ilaha illallah nih Pak, kita cara mandang umat Islam, selama dia punya syahadat jiwanya, walau enggak salat, walau enggak puasa, walau masih korupsi, walau berbuat zina dan lain sebagainya, selama masih ada syahadat dalam hatinya, selama masih meyakini bahwa Allah Tuhannya, Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia berhak masuk ke dalam surga. Cuma apakah nanti harus dilodrik dulu di neraka, itu hal lain. Itu terserah Allah nanti. Tentunya orang yang tidak mau sholat meskipun dia muslim, ada neraka yang Allah siapkan, yaitu neraka sa'ir. Orang muslim tapi tidak mau bayar zakat, ada yang Allah siapkan neraka sa'ir. Begitulah gambaran singkat tentang neraka yang memang kita perlu khawatirkan semua, agar kita terjaga atau terpelihara untuk tidak masuk ke dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, jangan khawatir. Ya, pintu neraka lebih tertutup bagi orang beriman dibanding pintu surga. Karena pintu surga kuncinya kita semua dikasih. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Tapi kunci neraka nggak ada. Cuma kemaksiatan itu, syaitan itu akan selalu yuwaswisu fi sudurin nas, mengganggu kita. Karena kalau ditanya kerjaan setan itu apa? Nyari teman di dunia yang nanti bisa jadi bestie di neraka. Nauzubillah. Jadi setan itu karena sudah terlanjur bangkang, iblis sudah terlanjur mengkhianati, tidak mau bersujud dengan Adam. Itu akhirnya mereka para iblis laknatullah beserta setan dan jin yang kafir, mereka minta kepada Allah supaya diberi kesempatan menggoda manusia. Tujuannya satu, nyari teman di neraka. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, selalu diulang dan diulang dan diulang, bahwasanya setan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Musuh kita bukan tetangga, musuh kita bukan saudara, musuh kita bukan siapa-siapa, tapi musuh yang nyata yang dikatakan oleh Al-Quran adalah musuh kita setan. Mereka lah musuh hakikat kita yang membawa orang itu apabila tergoda dengan mereka bisa masuk terjerumus dalam api neraka. Tapi Nabi Muhammad SAW sayang kepada umatnya, sehingga seluruh umatnya meskipun ada yang harus mampir ke dalam neraka,
nanti semuanya akan berakhir abadi di dalam surga. Karena selama masih memiliki syahadat, tidak akan api itu kekal membakarnya. Api itu nanti enggan membakar orang yang punya syahadat. Apabila dia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, ini api tidak mau berlama-lama untuk membakar jasad tubuh seperti itu. Maka mahalnya keimanan itu sehingga tidak bisa diwariskan. Maka mahalnya sebuah keyakinan tauhidan kita kepada Allah sehingga tidak bisa dibayar dengan apapun, tidak ternilai dengan harga seberapapun. Maka jagalah, peliharalah sehingga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan mati dalam keadaan iman. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tapi Nabi juga pernah mohon, Pak, dengan Allah. Permintaan Nabi diantara yang tidak diterima sama Allah. Apa? Ya Allah, semua umat saya masukin ke dalam surga tanpa hisab. Kata Allah, jangan semuanya Muhammad. Setengahnya ya Rasul, setengahnya ya Allah. Kata Allah, jangan setengahnya Muhammad. Minimal sepertiganya ya Allah dikasih. Wasulusun yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Sepertiga umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nanti ada satu perjalanan di akhirat yang harus kita semua lalui, namanya yaumul hisab, di mana manusia diberikan catatan amal. Apabila catatan kebaikannya itu berat, fa amma man thaqulat mawazinu فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Kalau timbangannya berat kebaikan, Allah siapkan fahuwa fi 'ishatir radiyah, hidup di surga senang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amman khaffat mawazinu, kebaikannya dikit, kerjaannya nipu, salat tidak, kemudian curang dalam berdagang dan lain sebagainya, banyakkan maksiatnya dibanding perbuatan taatnya, maka fa ummuhu hawiyah, ada neraka hawiyah yang perlu kita khawatirkan. Hadirin rahimakumullah. Maka itu kita jaga keluarga kita, jaga anak-anak kita, beratkan dalam urusan agama supaya mereka punya bekal nanti di akhirat dan kita terselamatkan oleh siksa api neraka. Ini yang perlu kita khawatirkan. Lalu kemudian ada hamba Allah yang berkata seperti Rabi'atul Adawiyah, bahwa aku tak pernah takut dengan neraka. Yang aku takuti adalah tidak berjumpa dengan yang maha kuasa. Dia punya syair seperti itu. Nah, ini tidak bisa dipakai oleh halayak karena ini adalah maqam mahabbah, maqam seorang yang tenggelam cinta kepada Allah. Kalau orang memiliki hati yang sudah tenggelam cinta kepada Allah, 24 jam, 24 hours, dia hanya mengingat Allah, tidak ada yang diingat selain Allah. Ini boleh saja bicara seperti itu, tapi tidak bisa berlaku untuk khalayak umum. Maka itu saat Syekh Siti Jenar mengutarakan kalimat Anallah, saya ini adalah Allah, maka Sunan Kalijaga mengatakan bahwa hal ini perlu dicegah, sehingga untuk mereka yang sudah terlarut dalam cinta dengan Allah, hukumnya tidak bisa disamakan dengan orang yang masih awam atau orang yang kadang ingat Allah, kadang lupa dengan Allah. Ingat saat di masjid dengan Allah, lupa kepada Allah saat di pasar. Ingat dengan Allah saat di musola, lupa dengan Allah saat di kantor.
Karena Allah hanya kita ingat dalam lingkungan positif atau lingkungan sholat saja, tapi kita lupa dengan Allah di saat kita di luar sholat. Nah, maka orang-orang yang semacam itu tidak bisa ditiru, Pak. Kalau dibilang saya nggak takut neraka, saya nggak takut api, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ketika api sudah ada di depan mata, lalu dia tidak takuti api tersebut. Mengapa? Karena dia sudah yakin, hakul yakin, bahwa pertolongan Allah itu ada, bahwa pertolongan Allah itu akan menyelamatkan dirinya. Nah, ini beda makamnya, Pak. Yang disampaikan dalam hadis ini, Nabi ingin mengingatkan kepada kita supaya orang-orang yang pada umumnya kaum muslimin harus memiliki jiwa rasa takut kepada neraka, meskipun hanya sebutir atau sebiji kurma. Kemudian hadis yang kedua, idza ja'akum karimu qaumin fa akrimu. Nah, ini terkait masalah melayani tamu. Siapa orang yang didatangi oleh orang mulia, maka kita muliakan. Karena ciri orang yang beriman diantaranya senang memuliakan tamu. Hadirin rahimakumullah. Orang bilang tamu itu adalah membawa rezeki. Meskipun secara kasat mata atau secara perhitungan-hitungan manusia, kadang-kadang tamu justru ngabisin duit gua, ngabisin nasi gua, ngabisin lauk gua. Gara-gara dia datang, anak gua nggak makannya. Gara-gara dia datang, akhirnya berkurang kue yang saya miliki. Ini hitungan manusia, perhitungan Allah beda. Bagaimana Allah abadikan dalam Al-Quran, hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Kita disuruh contoh Nabi Ibrahim, lama nggak punya anak, Pak. Nih amalan yang ingin segera punya anak. Di antaranya yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim itu adalah ikram duyuf, memuliakan tamu. Tamu itu dimuliakan jam berapapun dan waktu kapanpun, sampai di tengah keheningan malam, di saat mata harus melawan ngantuk, Nabi Ibrahim bukakan pintu untuk tamu. Bahkan bukan hanya disediakan air, lebih dari itu adalah dimasakkan, diberikan makanan berat. Nabi Ibrahim ini nabi yang tidak pernah mau makan sendirian, selalu makan cari kawan. Kalau tidak makan dengan istrinya, kalau lagi di luar, itu selalu makan ngajak teman, Pak. Kalau kita beda, makan ingin ditraktir ngajak temannya. Kalau Nabi Ibrahim makan traktir. Nabi yang kaya selain Nabi Sulaiman itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu nabi yang kaya juga. Sebab apa? Setiap tahun itu menyembelih kambing 3.000 ekor, lembu atau sapi 1.000 ekor. Ada riwayat ontak pun juga 1.000 ekor setiap tahun. Itu diberikan untuk orang-orang. Maka Idul Kurban itu terkenal, Idul Adha itu terkenal dengan peristiwa Nabi Ibrahim. Dulu kenapa Nabi Ibrahim sampai diuji untuk menyembelih anaknya? Karena di saat beliau menyerahkan hewan kurban setiap tahunnya, itu Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh malaikat, ditanya juga oleh para manusia saat itu, mengapa kau berikan semua yang kau sudah ternak untuk orang halayak banyak? Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Jangankan sekedar titipan hewan, kambing, lembu atau sapi atau unta, kalau nanti saya punya anak, Allah suruh korbankan, saya akan rela, saya akan korbankan anak saya. Dulu pernah ngucap gitu, Pak, Nabi Ibrahim. Akhirnya begitu dikaruniai Ismail, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Begitulah ujian selalu ada setelah kita mengucapkan dan
Allah ingin kuatkan iman kita untuk kita tetap berteguh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Ibrahim begitu, Pak. Ya, nanti kalau saya punya anak, saya sembelih anak saya kalau memang itu perintah Allah. Jangankan kambing, jangankan sapi, jangankan unta. Nanti juga kalau saya punya anak, akhirnya kejadian punya anak dan diuji oleh Allah untuk disembelih. Hadirin rahimakumullah. Tapi di sisi lain Nabi Ibrahim senang melayani tamu. Sampai tadi ayat yang saya sampaikan, Nabi Ibrahim didatangi malam hari. Nih, amalan punya keturunan. Padahal sudah lama tidak punya keturunan. Subhanallah, apa yang terjadi? Jam 2 malam, sekitar jam 3 malam, ada tamu ketuk pintu. Kalau kita didatengin tamu jam 2, jam 3, kira-kira kita bukain pintu atau kita tinggal tidur dan usir orang itu, Pak? Halo? Hah? Hah? Tinggal tidur apa diterima tamu jam 2 malam, Pak? Hah? Tergantung tamunya bawa duit apa bawa masalah. Nah, kalau bawa duit terima, kalau bawa masalah. Nah, ini tamunya Nabi Ibrahim, nggak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Siapa orangnya nggak dikenal. Begitu buka jendela, kalau kata kita ini siapa gitu. Ya, kok nggak kenal. Tapi Nabi Ibrahim melawan ngantuknya, bangun. Kemudian dipersilakan masuk. Setelah masuk ke ruang tamu, Nabi Ibrahim masuk lagi ke dalam cari makanan. Istrinya dibangunin. Bini kita bangunin, ada tamu nggak dikenal, marah nggak Pak bini kita, Pak? Ngomel, ya, kesel. Ini Nabi Ibrahim, istrinya karena terdidik biasa dengan keluarga yang salehah, ya, keluarga yang saleh dan soleha. Akhirnya kata istrinya, udah habis Bang, gak ada makanan Bang. Ya udah, masak. Kita di belakang masih ada anak kambing, disembelih, masak, tamunya nungguin, diolah tuh. Jadi dijamu benar-benar tamu dengan daging kambing yang beliau potong di tengah malam, Pak. Bayangin, gak ada tukang nasi goreng waktu itu, Pak. Dan tukang nasi goreng biasanya kalau ditungguin gak lewat, Pak. Kalau gak ditungguin malah dia lewat mulu, Pak. Nah ini gak ada, Gojek gak ada, GoFood gak ada. Subhanallah, Nabi Ibrahim sediakan. Begitu disediakan, gak dimakan-makan tuh sama tamunya, Pak. Saat gak dimakan-makan, Nabi Ibrahim baru sadar bahwa tamunya itu duduk gak nepak bumi, Pak. Kira-kira kita kabur apa enggak? Ngibrit, Pak, lari langsung kejar-kejar. Nabi Ibrahim punya rasa takut tapi gak kabur. Punya rasa takut. Kemudian kata tamunya, la takhaf, jangan takut Ibrahim. Kami ini malaikat bawa kabar kepada Anda bahwa Anda akan punya anak. Subhanallah, melayanin tamu dapat berkah anak. Malaikat yang datang. Maka setiap hari Nabi Ibrahim selalu berusaha ngajak orang makan. Nih, kalau mau amalan dari Nabi Ibrahim memiliki keturunan. Di antara macam-macam, Pak. Ada yang lewat puasa, ada yang lewat nikah lagi, boleh juga nikah lagi. Dan Nabi Ibrahim juga nikah lagi juga itu. Nah ini yang paling disenangi oleh, cuman perempuan banyak yang nggak mau kalau yang ini, Pak. Yang ketiga kata Nabi, ista'inu 'alal hawaij bil kitman. Udah habis apa belum waktunya? Berapa menit lagi? 1 jam lagi. Nyeksa banget remaja ya. Ista'inu 'alal hawaij bil kitman. Kata Nabi, nih jarang disampaikan. Mintalah tolong kepada Allah. Mintalah tolong 'alal hawaij. Kita punya hajat, kita punya mau, kita punya cita-cita, bil kitman, jangan diomongin ke banyak orang. Kalau punya impian, telan sendiri-sendiri. Rahasiakan dalam hati. Belajar ilmu diam. Karena diam itu mengandung hikmah. Kalau punya hajat, jangan ngomong ke sana ke sini. Kalau punya kemauan, jangan bicara ke sana ke sini. Karena enggak semuanya yang kita ajak bicara
Nggak semuanya yang mendengar kemauan kita bakalan dukung kita. Kadang-kadang yang dengar omongan kita, impian kita, keinginan kita, hajat kita, justru mereka menjegal kita untuk tidak mendapati hajat yang kita inginkan. Terus kita sampaikan kepada siapa? Hanya kepada Allah. Maka diam itu adalah sebuah ilmu yang kelas tinggi, Pak. Bagaimana kita buka lagi surah Al-Kahfi. Nabi Musa dulu ngaku, nggak ada yang lebih pintar dari gua. Di zaman itu Nabi Musa pernah mengutarakan kalimat dalam lisannya, yang paling pintar gua. Nabi Musa kan ini Nabi, selain kuat badan fisiknya, lucu juga Nabi Musa, Pak. Paling pintar nih saya setelah Firaun tewas. Akhirnya Nabi Musa pernah berucap demikian. Kemudian Allah uji, bertemu dengan manusia yang lebih pintar dari Nabi Musa. Makanya Pak, kadang-kadang kalau kita sombong, kita akan diuji dengan kesombongan yang kita utarakan atau kita sampaikan. Akhirnya diuji Nabi Musa. Ketemu sama siapa? Ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi yang sudah mencapai ilmu hakikat. Dan Nabi Musa gak punya itu. Apa yang terjadi? Nabi Musa ingin belajar, ingin bersamanya. Apa kata Nabi Khidir? Musa, kau gak akan sanggup ngikutin saya. Syaratnya kalau ngikutin saya diam, jangan banyak bicara. Siap, kalau memang syaratnya diam, nanti saya akan diam. Kata Nabi Khidir, gak bakalan bisa, gak bakalan sanggup model kayak Anda. Ngomongnya banyak, bicaranya banyak, apa aja dibicarakan. Nanti kalau ikut saya gak akan bisa, gak akan kuat. Saya janji saya akan kuat, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Ya udah, kalau memang mau ikut, jalan bersama Nabi Khidir. Ketemu anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Tuh, Nabi Musa protes. Kenapa anak kecil dibunuh? Manusia gak berdosa, masih kecil. Kenapa Anda tega-teganya Anda bunuh? Tuh kan, gue bilang juga apa? Lu kalau ngikut gue gak kuat. Lu ngomong aja lu ngomong. Ngomong mulu. Jangan ngomong, udah diam aja. Akhirnya dijelasin sama Nabi Khidir, ini anak kalau udah besar bangga sama orang tua. Ini anak kalau udah besar bisa terjerumus dalam kekafiran. Maka saya bunuh masih kecil supaya dia masuk ke dalam surganya Allah. Kan saya bilang jangan bicara. Ketemu lagi jalan, ada kapal, kemudian dirusak, dibocori, dihancurin sama Nabi Khidir. Nabi Musa nanya, kapal bagus-bagus dihancurin. Orang sudah boleh mahal-mahal bikin, orang sudah boleh mahal-mahal. Nah, apa kata Nabi Khidir? Ini kapal kalau saya nggak jelekin, nanti akan ketemu di sana dengan raja yang akan menghancurkan dan merampas semua orang yang ada di kapal ini. Kalau kapal ini sudah jelek, gak akan tertarik orang yang akan merampasnya. Wah. Nanya lagi Musa. Akhirnya apa kata Nabi Musa? Saya heran dengan ilmu ini. Nah itulah, kalau mau ikut saya, diam, jangan banyak bicara. Nah ilmu diam ini ternyata ilmu yang tinggi, Pak. Ilmu yang luar biasa. Untuk kita menyembunyikan kita punya kemauan, kita punya hajat, sehingga kita gak sampaikan ke orang-orang. Karena kehajat atau keinginan yang kita impikan lalu kita sampaikan ke orang, itu bisa jadi ada penyakit riya yang masuk dalam hati. Oh, dia cita-citanya mau jadi mubaligh. Katanya dia cita-citanya mau jadi penceramah. Lalu kalau udah ceramah nanti dihormatin orang. Kalau udah jadi mubaligh nanti dihormatin orang. Orang cium tangan semuanya. Orang minta foto semuanya. Orang akan menganggapnya dia sebagai ahli surga. Orang menganggapnya, memanggilnya dengan istilah kiai, ustaz. Label yang bagus-bagus ada pada. Ini kan penyakit, Pak.
akhirnya kesombongan itu tiba. Nabi ingatkan, ista'inu 'alal hawaij bil kitman. Minta tolong dalam ingin merealisasikan hajat Anda bil kitman, sembunyikan dalam hati. Kemudian al-a'malu binniyat, semua amal tergantung niatnya. Ini pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa betapa kadar niat itu bisa membesarkan pahala suatu amal ibadah. Ada amal kecil, niatnya besar, menjadi besar pahalanya. Ada amal besar, niatnya tidak baik, maka menjadi kecil atau tidak ada pahalanya. Sedekah 10 juta, ngancam sama DKM, ntar Jumatan umumin, biar yang lain tahu kalau gue nyumbang 10 juta. 10 jutanya gede, Pak. Tapi dianya ingin disanjung orang, ingin dipuji orang, ingin dibilang orang yang baik. Ini kan penyakit. Akhirnya masuk dalam hati. Kata temennya, mendingan gua gak sedekah, gak ngomong-ngomong. Ya apa yang lu mau omongin, gak ada yang lu sedekahin. Nah, ini jadi masalah di dalam ucapan yang dia katakan sehingga merendahkan atau meremehkan lain. Sifat ujub masuk dalam hati, merasa bangga dengan amalnya. Akhirnya sombong lahir dalam jiwa. Yang lain dianggap kecil, yang lain dianggap remeh. Padahal nilai 10 jutanya bagus. Dan gak ada yang nandingin 10 juta. Yang lain ngamalnya 100, 200, 300 juta, 2 juta. Dia yang paling besar 10 juta. Tapi amal yang besar bisa gak ada nilainya. Karena apa? Niatnya gak bagus. Amal yang kecil bisa ada niatnya, bisa besar pahalanya karena niatnya yang bagus. Mindain paku, mindain kulit pisang di jalanan. Niatnya apa? Biar orang gak ada yang ngepleset. Kalau jatuh anak kecil, palanya bisa bocor. Atau ibu-ibu lagi gendong anak, bisa jatuh, kepleset. Ini besar-besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam bin amalin saghirin tukabbirun niyat. Berapa banyak amal kecil bisa dibesarkan oleh niat. Wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyat. Berapa banyak amal itu terlihat besar tetapi menjadi kecil gara-gara niatnya yang salah. Nauzubillahi min dzalik. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi selalu berdoa setiap harinya untuk umatnya yang bangun pagi. Yaumal Khamis, ada riwayat di hari Kamis Nabi berdoanya. Tetapi riwayat lain tidak ada kalimat khusus hari Kamis. Nabi selalu doain umatnya yang mau bekerja dari pagi, yang bergerak dari pagi, mau berusaha berdagang dari pagi. Waktu pagi itu berkah. Subhanallah, Jakarta ini macet. Kata siapa? Kata orang Jakarta atau orang sekitar Jakarta, Jabodetabek. Cuma di jam berapa macetnya? Saya datang dari Cengkareng, tinggal di Jakarta Barat. Kalau saya ke sini jam-jam sore, ini 2 jam belum tentu nyampe, Pak. Ya. Tadi saya berangkat dari jam 4, 35 menit sampai sini. Berarti Jakarta macet gak? Enggak. Kapan? Fi bukuriha, pagi-pagi. Pagi itu banyak waktu berkah. Maka orang dulu dengan istilah sering disampaikan, jangan tidur pagi, karena nanti rezekinya dipatok ayam. Kata orang sekarang, ayamnya gue jual. Inna minasyairi la hikmah. Terakhir, sesungguhnya daripada syair itu ada hikmah. Ya, syair itu mengandung hikmah. Banyak orang tersentuh hatinya dengan syair. Tidak tersentuh dengan Al-Quran. Mungkin belum tersentuh dengan Al-Quran, tapi tersentuh dengan syair. Coba bayangin, orang Indonesia, ya, mayoritas kalangan awam, ya, jangankan untuk memahami Al-Quran, jangankan untuk hafal Al-Quran, untuk baca aja jarang. Tapi sholawat badar hafal semua.
Salatullah salamullah. Apa? Ilahi las tulil firdausi ahla. Padahal nggak sholat, Pak. Kencingnya juga di pohon. Tetapi kalau lantunan syair-syair suka hafal. Dan dia menangis malah. Nangisnya paling kencang. Entah karena utang atau karena apa. Nah, syair itu kadang-kadang mengandung hikmah. Maka dulu di zaman Nabi ada orang yang suka bikin syair untuk Nabi. Namanya Hasan bin Thabit. Memuji Nabi SAW. Nabi dipuji. Inna Muhammadan la nurun yustadha'u bihi. Nabi Muhammad itu adalah cahaya yang setiap orang bisa mengambil manfaat cahaya dari Nabi Muhammad. Nah, dulu Nabi Muhammad disanjung oleh Ka'ab bin Zuhair, Hasan bin Thabit, banyak sahabat-sahabat yang memang pandai membuat syair. Lalu kemudian syair itu dijadikan untuk memuji Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan oleh para ulama. Kita sering mendengar, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Kalau ada yang senang maulidan, juga ada syair-syair untuk memuji Nabi. Ya, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Nah, itu namanya, artinya di dalam syair-syair kadang-kadang atau keseringan Nabi Muhammad juga inna minasyairi la hikmah. Sungguhnya di antara syair itu ada hikmah. Hikmah yang bisa diambil, dipetik dari pesan-pesan yang lewat syair, lewat puisi. Kadang-kadang orang tidak tersentuh pembicaraan nasihat lewat obrolan, lewat tausiah, lewat ceramah. Tapi kalau lewat puisi dia bisa tersentuh. Ada manusia yang seperti itu. Maka kata Nabi, inna minasyairi hikmah. Syair atau puisi itu ada hikmah di balik dari itu semua. Apabila seseorang menyampaikan pesan-pesan yang baik dalam syairnya atau dalam pujiannya. Begitulah juga para sahabat, sebagian yang tadi saya sampaikan memuji Nabi. Para ulama juga bikin syair untuk memuji Nabi. Kemudian para tabi'in juga mereka memuji Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Mereka yang tidak tersentuh dengan Al-Quran, tidak tersentuh dengan nasihat mau'izah hasanah, tapi mereka bisa tersentuh melalui syair atau melalui syair. Nah, maka kalau kita baca, dengarkan kalimat syair bin Awas, ilahi las tulil firdausi ahla. Itu kan nadanya sedih. Dan memang pengakuan seorang hamba kepada Tuhan. Ilahi las tulil firdausi ahla. Ya Allah, saya enggak pantas masuk ke surga Firdaus. Wala aqwa 'ala naril jahim. Saya juga enggak kuat kalau harus masuk neraka. Fahabli taubatan waghfir dunubi. Ya Allah, berikanlah kesempatan bertaubat, ampuni dosa kami. Nah, kita sudah mendengar syairnya aja kadang-kadang ada yang sampai syahdu, saking syahdunya dia menangis, meneteskan air mata. Maka pesan-pesan puisi atau syair lantunan baik Arab maupun bahasa Indonesia, kalau ada nasihat di dalamnya, maka itu bisa menyentuh hati seseorang untuk berbuat baik dari pesan yang disampaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, selamatkan kita dunia akhirat, pelihara kita dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dan juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Bisa minum. Ya, sekarang
hadis Rasulullah terkait fadilah, ada hadis Rasulullah terkait ancaman juga. Ini ada masalah hadis ancaman. Apakah di hadis itu telah terjadi? Kalau terjadi, ada terjadi pada sahabat atau seperti apa? Yang hadis ancaman itu disampaikan ada ancaman. Apakah memang terjadi ada Ancaman apa? Tadi kan banyak hadis-hadis juga kan ancaman. Apakah memang terjadi apa memperingatkan para sahabat? Wah tidak terjadi tapi hancur ya. Peringatan aja. Oke. Ada pesan Nabi yang namanya kalau kita belajar Al-Quran, tafsir, ada asbabun nuzul. Ada ayat Al-Quran yang turun karena sebab. Contoh, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang haid, darah haid. Orang ini pada nanya dulu, ini darah apa ini yang keluar? Qul huwa adhan. Katakan Muhammad, dia adalah haid, itu adalah penyakit kotor. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Wanita kalau lagi haid itu jangan sampai terjadi pertandingan lato-lato. Ya, lato-lato, Pak. Nah, itu maka ini namanya asbabun nuzul. Kalau hadis namanya asbabul wurud. Asbabul wurud itu apa? Sebab datangnya itu hadis. Sebab Nabi menyampaikan itu hadis. Ada ayat Al-Quran. Sebagaimana ayat Al-Quran ada yang asbabun nuzulnya, ada yang tidak asbabun nuzul. Tidak semua ayat Al-Quran itu karena asbabun nuzul. Al-Fatihah yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini enggak ada asbabun nuzulnya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Enggak ada asbabun nuzulnya. Nah, begitu juga sabda Nabi yang Nabi sampaikan kepada para sahabat, ada yang asbabul wurudnya, ada yang tidak ada asbabul wurudnya. Ada yang sebab ya Nabi sampaikan hal itu ada latar belakangnya, ada yang tidak ada latar belakangnya. Contoh yang ada latar belakangnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Kata Nabi, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka akan bernilai hijrah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Nabi negur, ada sahabat namanya Muhajir Ummu Qais. Dulu waktu Nabi dapat perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi ini ngajak, ayo pada hijrah. Saya udah dapat perintah dari Allah, kita hijrah ke Madinah karena Mekah udah gak kondusif. Ada satu sahabat namanya Muhajir Ummu Qais. Apa dia bilang? Saya mau hijrah kalau si Ummu Qais juga hijrah, karena saya punya cinta dengan dia. Saya naksir sama dia. Kalau dia berangkat, saya berangkat. Kalau dia nggak berangkat, saya nggak mau berangkat. Jadi bukan karena Nabi dia. Karena apa? Karena perempuan. Motivasinya karena wanita yang cantik, gadis desa yang cantik, yang dia kagumi, belum tersampaikan cintanya. Akhirnya dia mensyaratkan mau hijrah sama Nabi. Kalau perempuan itu juga hijrah. Kalau perempuan itu nggak hijrah, saya nggak mau hijrah. Begitu perempuan itu hijrah, dia hijrah. Akhirnya Nabi ngomong, siapa yang hijrah ikut saya karena perempuan, pahalanya karena perempuan. Berbeda dengan pahala orang yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, tidak ada embel-embel. Yang hijrah karena ingin dapat pangkat, maka dia akan dapat pangkat, pahalanya pangkat. Yang hijrah karena ingin dapat duit, maka pahalanya duit. Nah, begitulah namanya asbabul wurud. Tapi tidak semua hadis.
Kayak ini Nabi bilang, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah dengan api neraka sekalipun dengan. Nah ini kan bukan karena ada sebab-sebab. Nabi ingin melindungi umatnya, mengajak umatnya supaya semuanya dia terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal. Ada lagi silakan. Ini Ustaz. Baik. Nah, di dalam pengadilan yaumil mahsyar itu kan katanya ada mizan ya. Nah, Ditimbang mana dosa lebih berat atau pahala. Kemudian ada yang namanya sirot. Melewati jembatan Siratul Mustaqim. Jadi yang saya mau tanyakan, kira-kira jadwalnya itu yang mana duluan? jadwalnya mana duluan? Mana, apakah bersamaan atau gimana? Iya. Baik. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala, hancur langit dengan bumi menyatu. Langit bumi menyatu, hancur. Huru hara hari kiamat. Semua manusia kaget, gedung pada roboh, rumah pada roboh, semua di situ nanti tahu. Setelah itu rata semua, mati semuanya, termasuk malaikat pencabut nyawa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya binasa. Yang tinggal cuma satu, Allahu Ahad. Cuma Allah. Yang lain semuanya binasa. Ya binatang, ya manusia, ya malaikat, semuanya binasa. Setelah itu, setelah rata semuanya, maka ditiupkan lagi sangkakala yang ketiga. Ya, itu binasa dulu malaikat Israfil. Baru dibangkitkan lagi, baru ditiupkan lagi untuk manusia semuanya berserta makhluk lain yang timbul nih dari satuan antara langit dan bumi. Habis itu ke padang, namanya ada padang mahsyar. Di padang mahsyar matahari di atas kepala satu jengkal. 7 golongan yang tidak akan terasa panas. Di antaranya pemuda yang punya hati selalu ta'alluq dengan masjid. 2 orang yang mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Nah, nanti kita bahas itu ya 7 golongan di lain kesempatan insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian padang mahsyar digiring semuanya menghadap Allah. Nah, Allah bertanya, limanil mulkul yaum. Hari ini siapa rajanya? Jadi yang pernah jadi presiden RI pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dulu lu raja. Yang pernah jadi presiden Saudi 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya, dulu lu raja. Kalian boleh ngaku raja di dunia, tapi sekarang siapa yang jadi raja? Illahil wahidil qahar. Itu makna Malik Yaumiddin. Hari itu adalah yang jadi raja hanya Allah. Semuanya rata. Bapak mungkin bisa di samping Raja Salman nanti. Yuk, raja minyak sebelah kanan, sebelah kiri, lah raja utang. Nah, akhirnya menghadap kepada Allah. Begitu menghadap kepada Allah, ya, baru tuh di situ, ya, namanya yaumul hisab. Di situ dikasih timbangan. Nah, nih timbangan dulu, ya, timbangan dulu, nanti buku kita dikasih catatan nih. Setelah dikumpulin masyarakat kasih catatan. Semua orang nggak ada yang berpikir kecuali gua surga neraka, dikasih amal. Suruh baca buku catatan kita, rekam jejak kita di dunia. Hidup ini seperti bikin film. Maka skenariokan hidup Anda agar nanti diputar di hari kiamat dengan baik. Nah, itu nanti. Disitulah mulai setelah dapat buku mizan, kemudian
buku timbangan hisab, ya. Ashabul yamin surga tempatnya, ashabul shimal neraka tempatnya, secara gambaran khusus. Baru melalui sirat, jembatan yang rambut dibelah 7 tipis, lebih tipis dari itu. Nah, nanti itulah timbangan, itulah yang nanti kalau memang timbangan beratnya itu adalah menjadi ashabus shimal, nauzubillah, pasti nggak lolos, nyemplung dulu tuh ya ke dalam. Nah, nanti setelah lewat jembatan baru di situ apakah dia ya surga atau neraka ujungnya. Dan itulah semuanya melalui fase kehidupan kita sebenarnya masih jauh, Pak. Fase kehidupan kita masih jauh. Maka kita perlu bekal yang banyak di dunia ini. Karena dunia ini mazra'atul akhirah, tempat menanam untuk menghadap akhirat. Saat dari akhirat baru kita menuai hasil-hasil kita di dunia. Ya sabar, syukur, ya semua amal-amal apa yang kita lakukan sehari-hari itu menjadi bekal. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Saya rasa sarapan udah ada. Ada lagi atau tidak yang bertanya? Jangan sampai ada yang bertanya, saya lagi sarapan. Ini kebiasaan, sudah ada nanya yang kalau nggak saya lagi sarapan. Ya, dia udah dapat 2 lontong, saya baru 1 lontong. Ya, khair. Dah cukup, mudah-mudahan ya. Allah ampuni dosa kita, Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ya Allah ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.